Peringatan Hari Santri, dukung Presiden Jokowi jadi Bapak Santri Indonesia. Fatwa Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945, yang digaungkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari mungkin tidak akan sekuat hari ini di dalam ingatan publik Indonesia, dan tidak mungkin diperingati tiap tahun. Menyatakan secara resmi, tanggal 22 Oktober, sebagai Hari Santri. Tetapi kita beruntung, sebab Presiden Jokowi berinisiatif menjadikannya sebagai peringatan Hari Santri Nasional, yang akhirnya membuat tanggal 22 Oktober selalu dikenang beserta seluruh sejarah kepahlawanan para santri, kontribusinya untuk kemerdekaan Indonesia. Sebab itu, patut dan bijak sekali begitu ada yang mengusulkan Presiden Jokowi sebagai Bapak Santri Indonesia. Sebab, bukan hanya tanggal 22 Oktober selalu diingat, dikenang dan dirayakan tiap tahunnya sejak 2015 hingga saat ini, tapi kaum santri semakin mendapatkan tempat tersendiri di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Bermula pada suatu hari, tanggal 15 Oktober tahun 2015, di Masjid Istiqlal, Jakarta. Hari Santri ditetapkan melalui penandatanganan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. Saat itu, secara resmi Hari Santri diperingati tiap tahunnya. Sebagai publik, kita tentunya mendukung dan memahami mengapa Presiden Jokowi layak untuk disebut sebagai Bapak Santri Indonesia. Pertama, momentum tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri mulai diperingati di saat kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan kata lain, Presiden Jokowi sangat berjasa di dalam membuat momentum resolusi jihad atau resolusi para santri yang sangat bersejarah itu, tanggal 22 Oktober tahun 1945, jadi memori ingatan kolektif yang selalu dikenang sejak 2015. Konsekuensi dari peringatan itu membuat kita sebagai masyarakat Indonesia menjadi semakin sadar sejarah dan hormat bahwa sebesar itu peran dan kontribusi santri pada Republik Indonesia tercinta ini. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini dengan menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai santri sejalan dengan apa yang digaungkan oleh Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kedua, keberadaan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober ini juga berdampak pada yang lainnya. Paling kentara adalah kebijakan pemerintah terhadap kalangan santri semakin jelas dan semakin merangkul mereka. Banyak program pemerintah diarahkan untuk membantu kalangan santri, mulai dari santripreneur, santri magang, bahkan dukungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan berbasis pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, langkah Jokowi menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri menjadi semacam batu lompatan yang akhirnya membawa banyak kebijakan pemerintah mengarah pada mereka. Ketiga, jasa Presiden Jokowi menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri menjadikan semangat kesantrian kembali menguat dan semangat kesantrian mendapatkan pemaknaan baru yang lebih luas. Bila sebelumnya, kata dan semangat santri seperti dimaknai secara sederhana sekedar kalangan pesantren, identik orang-orang berpeci dan sarungan. Tapi berkat momentum tanggal 22 Oktober ini, kata dan semangat santri menjadi semakin luas. Makna santri atau semangat kesantrian itu akhirnya merujuk pada siapapun yang memiliki dan mempraktikkan etika atau akhlak kesantrian, berkepribadian santri. Keempat, nama santri dan semangat kesantrian akhirnya juga semakin memperkuat keislaman ala Indonesia, keislaman Nusantara. Corak dari keislaman kaum santri, yang diajarkan dan dipraktikkan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia memiliki semangat yang sejalan dengan semangat solidaritas nasional. Corak keislaman santri sejalan dengan semangat moderatisme agama Islam ala Indonesia, sejalan dengan semangat toleransi yang menjadi fondasi bagi kuatnya rasa persaudaraan negeri tercinta ini, yang notabene, masyarakatnya sangat beragam. Singkatnya, dengan menguatnya semangat kesantrian, ini menjadikan harapan Indonesia untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin di bumi Indonesia semakin kuat.